yang masih belum pada beres gitu kan, tahun sebelumnya kita beresin yuk ya. Supaya kalau misalkan udah mau masuk tahun yang baru, teman-teman kita bisa langsung ngegas. Nah, harusnya seger gitu kan, hal-hal baru yang menyegarkan, dan semoga di tahun yang baru yang akan datang ya bisa jadi hidup kita jauh lebih berwarna dengan tampilan yang berbeda, tentunya bukan cuman interface doang gitu kan, tapi jadi pribadi yang benar-benar baru banget. Tapi bukan cuman ya gitu aja gitu, bukan cuman baru sesaat gitu kan, euforianya baru, tapi jadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih matang per tiap harinya, tiap detiknya, tiap waktunya. Oke, barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman, kita bakalan baca nih 2000 sekiannya kamu nih ya. Ya, kita bakalan bagi jadi 4 teman-teman ya. 4 ini berarti akan jadi kuartal ya, that means akan jadi per 4 bulan maksudnya ya, jadi akan jadi 3 nih ya. Oke, ada deck 1, 2, dan 3, kalian boleh pilih yang manapun kalian mau pilih ya. Bacaan ini bakalan jadi panjang teman-teman ya, tapi kita gak akan memperpanjang nih. Semoga kalian memilih yang tepat ya, dan apapun pilihannya kalian pasti ini adalah hal-hal yang terbaik ya, dimana ini bukan menjadi suatu momok yang akan menakutkan kalian gitu kan, tapi menjadikan sebuah motivasi untuk kalian jauh lebih baik dan lebih baik menjadi seorang pribadi yang jauh lebih luar biasa. Oke ya, kita baca sekarang ini buat kalian semua teman-teman Taurus. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful world for you. Bacaan ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, bukan hanya buat teman-teman Taurus, tapi buat teman-teman yang lain ya, cross watcher dan sebagainya yang pingin denger boleh dengan senang hati. Oke, yang sampai 2000 sekian ini aja masih belum pada ya subscribe ataupun main-main ke channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, let's go ya, segera menuju ke sana teman-teman. Karena apa? Karena sayang banget bahwa dilewatkan. Ada channel pertama keduanya Oracle Card Indonesia di Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy, Soul Story ya. Sedangkan yang ketiga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Masing-masing berbeda ya, punya konsep yang berbeda. Langsung aja cus ke sana. Oke ya, buat kalian yang memilih deck yang pertama, kita bakalan lihat seperti apa sih bacaan kamu ya di tahun ini. Di tahun ini kita akan lihat secara overall seperti apa ya. Dan kau pangeranku. Secara overall di tahun ini akan ada cerita-cerita yang seperti apa sih sebenarnya ya. Oke, ada pembuktian diri teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini pembuktian diri ini bakalan membuat hari-harinya kamu itu ya berwarna banget gitu ya, fluktuatif. Nah ini pelan-pelan banget gitu ya, ketika kita mulai terbakar yang namanya emosi-emosi dalam diri, dalam artian emosinya kita naik turun, kita terpancing gitu kan ya, disenggol dikit ya, ini kayak menyenggol egonya kita teman-teman ya. You should be careful, hati-hati, pakai sekali teman-teman ya. Karena apa? Karena ya ini adalah sesuatu hal yang kamu tahu ya, kalau kita kesenggol ego gitu kan, yang ada apa sih, gengsi juga kesenggol gitu kan, hal-hal yang lain. Jadi lepaskan ego yang terlalu berlebihan, tidak mudah terbawa emosi. Kalau misalkan kesenggol emosi ya, apalagi sama orang-orang dekatnya kamu teman-teman ya, tahu kapasitas diri ini akan jauh lebih oke. Jadi tidak memaksa diri ya. Peluang-peluang sepanjang tahun ini bakalan
banyak banget teman-teman ya. Dan as long as kamu bisa disiplin, bisa tepat waktu, bisa mengatur waktu, memanage waktu dengan baik ya, rasanya tahun ini akan jadi tahun yang challenging banget ya buat kalian, buat opportunity yang luar biasa banyaknya teman-teman ya. Ini adalah saat dimana tahun ini adalah tahun-tahun dimana kamu belajar untuk menghargai setiap usahanya kamu, setiap hasil yang kamu dapatkan dari usahanya kamu juga ya. Dan ingat ya, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa di tahun ini teman-teman ya, termasuk kepada diri sendiri juga ya. Yang penting mengalir, lihat ya dengan kematangan secara emosional ya, kedewasaan juga teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah berwarna nggak apa-apa, yang penting nggak naik turun emosinya ya, tetap stabil ya di sana. Karena kalau kita emosi sesaat dan hanya ingin membuktikan apa kepada siapa ya, ini yang akan membuat jadi nggak karuan gitu loh teman-teman ya. Dan opportunity yang ada di depan itu kayak akhirnya nggak kelihatan hanya karena apa, emosi sesaat aja ya, seperti itu. So ya, ini akan jadi tahun yang menyenangkan karena banyak perubahan-perubahan, banyak kesempatan-kesempatan ya terutama, dan challenge untuk diri sendiri. As long as kalian bisa memanage diri, memanage waktu kalian ya, dan bisa menghargai setiap usaha yang kalian lakukan, tahun ini bakalan oke ya, bakalan aman-aman aja. Alright ya, ini secara overall teman-teman ya di tahun ini kita bakal lihat untuk yang pertama ya, artinya kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama kita lihat di sini ada love, and then ada future ya, ada transition juga di sini. That means kalau dilihat di sini ada potensi-potensi apa gitu ya, hal-hal yang mungkin kamu inginkan di awal kuartal pertama ini ya bakalan kamu dapatkan nih teman-teman ya. Mungkin akan ada banyak sekali perubahan-perubahan ya, sesuatu hal yang ya jauh dari prediksinya kamu gitu ya, tapi justru ini perubahan-perubahan ini yang menyebabkan kamu tuh jauh lebih kuat banget gitu loh ya, seperti ini. Lalu kalau kita bicara tentang love ya, that means kalau dilihat di sini planetnya Venus ya teman-teman ya, bercerita mengenai cinta, mengenai keindahan, mengenai sesuatu hal yang menarik ya. If we are talking about uang, harta, hal-hal yang bernilai ya, seperti itu. Ya, kamu akan ketemu dengan hal-hal yang seputar itu, hal-hal yang kamu inginkan, tapi ya hal-hal yang ibaratnya jauh dari yang kamu inginkan juga kemungkinan besar juga seperti itu ya. Jangan terlalu gampang baper untuk kuartal pertama ini ya, masih awal-awal pembukaan nih teman-teman ya. Jaga moodnya kalian tetap baik, tetap bagus ya di awal, karena ini bakalan menentukan ya sepanjang perjalanannya kalian di tahun ini bakalan jadi seperti apa. Jaga mood kalian, jaga pergaulan tetap positif ya, karena kalau misalkan kita bawa dari awalnya udah nggak karuan gitu kan, udah nggak positif, wah ya bakalan berantakan ya rencana-rencana yang mungkin akan kamu susun ya. Sebaiknya juga disusun sih teman-teman ya dari mulai awal tahun ini seperti apa. Untuk kesehatan di awal kuartal pertama ini, ingat untuk sayang dan merawat dirinya kalian ya. Jangan cuma sibuk sama perubahan-perubahan aja, tapi badannya juga yang sudah berubah ini gitu kan, nggak dirawat, nah sama sekali ini juga jangan. Lalu kalau kita bicara mengenai keuangan di kuartal yang pertama ini ya, hasil seperti apa yang kamu akan dapatkan gitu kan ya, itu adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan, seberapa besar kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, seberapa besar investasi yang kamu letakkan pada apa yang kamu kerjakan. Investasi dalam artian bukannya duit ya teman-teman ya, tapi waktu kamu ya, lalu juga penghargaan yang kamu berikan. Nah itu juga iya sih teman-teman ya, hal seperti itu seberapa besar itu yang akan mempengaruhi seberapa maksimal hasil yang akan kamu capai ya. Ini buat keuangannya kamu ya, perubahan-perubahan ini juga akan
menguatkan, pastinya seperti itu. Punya rencana-rencana jangka panjang teman-teman ya. Lalu untuk teman-teman yang have relation ya, juga ini belajar buat saling sayang teman-teman ya. Karena kalau aku sayang sama kamu itu pasti gitu kan ya, tapi kalau misalkan kamu merasa disayangi sama aku apa enggak, nah itu adalah hal yang ya patut dipelajari gitu loh teman-teman ya. Jadi membuat pasangan merasa disayangi ini yang butuh perjuangan, karena kalau misalkan sayang ya kita pasti sayang gitu kan, kalau nggak sayang juga pasti kita nggak jalan kan ya. Dan untuk kalian yang mungkin sedang menjalani sebuah hubungan yang kompleks juga teman-teman ya, ini muncul ya sebuah mungkin ya perubahan-perubahan yang terjadi teman-teman ya, dan ini hubungan ini menguatkan gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang cinta, which is kalau cinta ini nggak mengenai serta merta cinta yang physically gitu ya, seksualitas dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu ya. Apakah suatu cinta itu penting dalam satu hubungan? Ya penting ya, tapi ada juga ya kepentingan-kepentingan lain dalam satu hubungan teman-teman. Contohnya ketika kamu mencintai tapi malah jadi bubar ya keluarganya kamu ya, ini bukan cinta gitu ya, tapi sebuah nafsu ya belaka yang bisa memporak-porandakan atau menyakiti orang-orang sekitarnya kamu. Nah ini perlu dipertimbangkan ya, pertimbangkan dengan matang teman-teman. Ketika kamu menikah ya, atau ketika kamu sudah menikah ya, lalu kamu memutuskan untuk bersama dengan seseorang, nah apakah hal tersebut pada akhirnya menyakiti orang lain gitu kan ya, menyakiti orang-orang sekitarnya kamu. Nah ini yang perlu kalian pertimbangkan ya, apakah ya karena satu hubungan bukan hanya mengenai aku, kamu dan nafsunya aku untuk mencintai kamu ya, tetapi ya ada pertimbangan-pertimbangan yang banyak sekali ya, seperti itu. Oke ya, lalu seputar berita-berita yang bakalan kamu dengar adalah kemungkinan besar dari hal-hal yang kamu inginkan atau hal-hal yang kamu sebenarnya gak ingin dengar ya. Contoh kalau misalkan kamu ingin dapat kerjaan gitu kan, kepingin dong gitu kan dapat kabar tentang pekerjaannya kamu, ternyata gitu kan, ternyata ya pekerjaan ini mungkin kamu nggak dapetin, atau ya kemungkinan besar gitu kan pekerjaan yang kamu ingin dapatkan ini malah justru bukan seperti apa yang kamu harapkan, kayak gitu ya, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Nah lalu juga kabar-kabar dari orang yang kemungkinan kamu ingin dengar ya, ini juga ada sih ya, seperti itu. Potensi pengkhianatan ada ya dari orang yang dipercaya. Nah ini cerita-cerita nggak cuman hanya pasangan aja ya orang yang dipercaya ya teman-teman ya, bisa jadi di pekerjaan kamu, sahabat kamu, teman baik, keluarga, relasi dan sebagainya ya. Kemungkinan itu mungkin terjadi di kuartal pertama ya, di kuartal pertama ini. Kita lihat untuk kuartal kedua ya teman-teman ya, kuartal yang kedua akan seperti apakah, kita lihat potensinya. Oke. Wow, kuartal yang kedua ini kamu bakalan sibuk banget nih teman-teman ya. Pekerjaan entah kenapa banyak banget ya. Ya. Pekerjaan luar biasa padat banget ya, tapi ya hebatnya luar biasanya justru pundi-pundi uang ini masuknya banyak. Kesempatan ya banyak banget juga teman-teman ya. Dan ini buat kalian yang ingin melangkah, ini adalah kuartal yang tepat banget ya, kuartal kedua ini teman-teman ya. Dan terjebak, hati-hati terjebak ya untuk melakukan selalu buat orang lain tapi tidak melakukan hal yang memang kamu inginkan. Nah sometimes ya sibuk boleh teman-teman, sibuk boleh, bagus kan ya malahan, tapi perlu juga ya belajar punya waktu buat diri kamu sendiri teman-teman ya. Seperti ini, tetap belajar buat sayang sama diri itu juga penting ya, punya waktu untuk diri juga penting, pekerjaan juga penting ya. Justru ini adalah bulan-bulan yang memang benar-benar di kuartal kedua ini sibuk pakai banget ya, seperti itu. Tapi ada perasaan merasa sendiri ya, merasa kayak ya banyak gitu kan yang didapetin tapi kayak nggak punya waktu gitu ya buat diri sendiri. Nah buat kesehatan kamu juga perlu diwaspadai ya, sibuk kerja boleh, sibuk mengerjakan apa-apa juga boleh gitu kan, tapi tetap harus peduli sama diri sendiri ya, seperti itu.
keuangan oke, quiet oke ya teman-teman ya, cuman memang sibuk banget ya. Mungkin ya kamu juga perlu melihat juga ya teman-teman ya, apakah yang kamu kerjakan ini sesuai nggak sih sama apa yang kamu dapetin gitu ya. Sometimes you need to ya kayak menghargai diri kamu sendirilah ya, seperti ini. Lalu dalam sebuah hubungan ya, ini ada potensi-potensi buat kalian yang sedang mengalami gantungnya sebuah hubungan yang gak ada ujungnya teman-teman ya. Ya diselesaikan ya, jangan digantung-gantung. Digantung tuh gak enak ya kan, ya kamu aja digantung juga gak enak, right? Lalu juga untuk belajar apa adanya ya dalam sebuah hubungan ya, buat kalian yang berhubungan dengan seseorang, semua tuh ada prosesnya teman-teman. Gak bisa namanya sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D, yang sebelah kamu jadi kayak bipolar nanti akhirnya kan ya. Ikutan gitu teman-teman ya. Jadi ya penting banget sih ya untuk lebih apa adanya dari awal. Kadang-kadang kita tuh terjebak nggak sih ya, nggak bisa jadi diri sendiri ya, dimanis-manisin di awal gitu. Oh ya pokoknya yang wah gitu banget lah, ya biasa ya, bunga-bunga tuh kalau dari awal tuh ya gitu banget lah. Tapi ntar endapnya wah ketahuan juga semuanya belangnya gitu ya. Kenapa nggak sih ya dari awal yang belangnya dulu aja diliatin gitu loh teman-teman ya, sehingga nantinya ya sudah jauh lebih oke gitu ya. Ada bantuan nih, ada bantuan dari orang yang mungkin kamu nggak sangka-sangka gitu kan ya, cuman dia memang kayak peluang-peluangnya di kuartal yang kedua ini ya, peluang potensi perasaan ya, secara perasaan ya kemungkinan besar sih agak kayak merasa kesepian gitu loh, merasa sendiri, merasa nggak ada yang peduli teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ini kuartal yang kedua nih ya, ini udah satset udah satset bacanya teman-teman ya, semoga nggak terlalu panjang ya. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk yang kuartal keberapa nih ya, kuartal yang ketiga ya. Kuartal yang ketiga ini teman-teman ya, seputaran keluarga nih ya, perlu yang namanya intensi yang lebih gitu ya, lebih ke kayak perhatian yang lebih teman-teman ya. Orang-orang yang bisa mempengaruhi kita paling banget yaitu adalah sebenarnya keluarga teman-teman ya. Orang lain yang sekitaran kita mungkin teman, sahabat nggak terlalu gitu, tapi orang yang pengaruhnya besar ya sama emosinya kita adalah keluarga terutama ya, seperti itu. Jadi bulan di akhir ini ya, kuartal yang ketiga ini teman-teman belajar fokus mungkin akan lebih membantu kamu ya menguasai diri, menguasai perasaan ya. Jangan terjebak menjadi seseorang yang kayak labeling yang seperti wow gitu jadi panutan, akhirnya jadi kamu kesusahan sendiri ya. Nggak perlu teman-teman ya, apa adanya aja. Lalu juga nih jaga seputar perut dan kaki tangan ya teman-teman ya, kaki tangan perut terutama ya, olahraga ini penting banget teman-teman ya, seperti itu. Ya kalau kita nggak sehat pasti ya perut juga pusat kan dari semuanya. Jadi kalau perutnya nggak enak juga pasti yang lain-lainnya juga ikutan, right? Buat keuangan kamu juga nih ya, nggak perlu mengaburkan uang gitu kan ya untuk sesuatu hal yang kamu tuh nggak perlukan atau ngikutin tren gitu ya. Nggak perlu sih teman-teman, renungkan baik-baik terlebih dahulu kalau misalkan kamu mau keluarin uang gitu ya. Penting nggak sih gitu, penting nggak sih ya. Seputar hubungan juga kayak begitu, jaga komitmen, hati-hati ya, hati-hati jangan saling menyalahkan nih ya, karena muncul salah-salahan ya, ini juga nggak bakal bagus ya. Buat kalian yang ini juga jangan TP-TP deh ya. Kuartal ketiga ini usahakan untuk tidak gampang tertarik atau menebar pesona sama banyak orang gitu, kasihan dong ya pasangannya. Oke. Kabar bahagia atau kabar yang kurang bahagia juga bisa hadir dari keluarga ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau kabar baik ya pasti kebahagiaan, kesuksesan, kelahiran mungkin ya, merit gitu kan, kesuksesan, keberhasilan, bisa jadi sih ya macam-macam. Kabar yang kurang baik ya reverse-nya lah ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini untuk kuartal yang ketiga ya di deck yang pertama. Nah kita sekarang bakalan lihat untuk kalian yang memilih deck yang kedua ya, atau pile yang kedua seperti apa sih sebenarnya ya. Kita bakal lihat.
Kita lihat overall dulu ya teman-teman ya, yang overall seperti apa. Overall di tahun ini kemungkinan besar tahun tantangan banget ya buat kamu yang memilih kuartal yang kedua ya teman-teman. Kuartal yang kedua, file yang kedua ya, deck yang kedua teman-teman. Ya mungkin akan butuh sedikit kekuatan ya ekstra ya, minta kekuatan sama Power Ranger ya. Ya, Mars sendiri sebenarnya ya, planet Mars ya, itu bercerita mengenai apa sih tentang penampilan gitu kan, kesan pertama tentang sebuah situasi atau kondisi di mana dibutuhkan energi gitu ya, seperti itu, keagresifitasan ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan emosional yang luar biasa ya. Penting banget ya teman-teman untuk apa sih, harmonikan diri, belajar untuk mengendalikan emosi ya, ini penting banget. Sabar teman-teman ya, sabar gitu, karena ya kalau kita nggak sabar kita pasti kehilangan banyak hal nih teman-teman ya. Ini memang benar-benar tahun tantangan banget nih buat kamu ya. Jangan cuma berpikir mengenai keuntungan sesaat doang gitu ya, tapi ya pikirkan secara jangka panjang akan seperti apa ya. Sabar teman-teman, sabar banget, empati, belajar buat ngerti juga kondisinya orang lain teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak perlu negative thinking ya, nggak perlu negative thinking, terus overthinking juga ya. Tahun ini bakalan diwarnai dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kamu kehilangan kayak pengendalian diri ya, kehilangan kekuatan, kehilangan dominasi kalian ya, jangan sih teman-teman ya. Lebih banyak fokus ke action, melakukan hal-hal yang nyata ketimbang banyak berpikir ya, seperti itu. Ya ini secara overall di tahun 2000 sekian ini gitu kan. 2000 sekian ya, semoga tantangan ini bisa dijawab dengan baik ya buat kalian ya. Memang gak gampang teman-teman, tapi akan bisa dilalui dengan mudah kalau kamu bisa mengendalikan emosinya kamu dan harmoni ya dengan diri ya, tentunya seperti itu. Secara keseluruhan dibuka dengan tantangan. Ya. Alright, kita lihat untuk yang kuartal pertama yuk ya. Kuartal yang pertama seperti apa? Hati-hati terjebak di ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri teman-teman ya. Ini ada potensi seperti ini, ilusi yang menjebak kamu. Jangan mau lah ya dijebak ya. Hati-hati terjebak ilusi. Dan kalaupun di kuartal yang pertama ini kamu gak melakukan apa-apa ya, kamu gak dapet apa-apa, hidup kamu bakalan gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi, lalu juga belajar banyak dan melakukan pengorbanan juga ya teman-teman ya, pasti akan terbayar dengan seimbang ya. Di bulan ini, bulan-bulan awal ini ya, yuk banyak yuk keluar gitu kan ya, jalin koneksi ya dengan seseorang ya. Terutama kalau misalkan dilihat di sini ya, koneksi yang utama dari diri sendiri ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita nggak berdamai dengan diri, kita akan susah berdamai dengan orang lain ya. Lebih fleksibel ya, karena apa? Karena nggak semua menurut kamu benar itu benar teman-teman. Nggak semua menurut kamu penting itu penting ya. Sometimes ya orang-orang itu punya yang namanya kepentingan masing-masing, right? Buat kamu yang banyak dikorbankan di sebuah hubungan atau kondisi yang tidak jelas teman-teman ya, ini barangkali di awal-awal kuartal ini ya ada jawaban-jawaban dari alam semesta ini yang ditunjukkan gitu loh dengan luar biasa. Dan buat kesehatan kamu ya, jangan nganggep baik-baik aja teman-teman. Kalau misalkan badannya udah mulai ya nggak enak gitu kan ya, ya jangan dianggap baik-baik aja gitu ya. Tetap ya namanya lebih peduli, karena yang paham badannya kita pasti kita sendiri ya kan, right? Berangan-angan
kurang tepat ya. Bercita-cita boleh, tapi berangan-angan yang di luar dari kapasitasnya kamu sebaiknya enggak gitu ya. Hati-hati, overthinking gak jadi apa-apa nih teman-teman ya. Jadi gila gitu kan ya malahan. Nah, kalau ada masalah jangan ditunda ya, segera diselesaikan ya. Bulan awal ini ya, awal-awal ini teman-teman, kuartal awal ini sepertinya akan diperlihatkan sama alam semesta ya buat kalian yang mungkin selama ini berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia. Itu benar-benar dibuka gitu loh, satu persatu, jebret nih, lihat nih gitu ya. Seperti itu. Beberapa impian mungkin akan jadi kenyataan ya. Selama ini mungkin di awang-awang gitu kan gak nyata, ternyata bisa jadi nyata. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga ya peristiwa-peristiwa yang mungkin kebalikan atau reverse gitu. Tapi kamu pasti belajar banyak di kuartal pertama ini ya. Oke, ini yang kuartal pertama ya. Yang kedua, sekarang kita bakalan lihat untuk yang kuartal kedua ya teman-teman ya. Kuartal yang kedua seperti apa? Oke. Kemungkinan besar ada potensi-potensi melakukan perjalanan ya. Perjalanan keluar kota, bisa keluar negeri juga memungkinkan ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat kuartal kedua ini juga kamu mesti bangkit ya kalau sedang jatuh teman-teman. Artinya nggak ada yang bisa membangkitkan dirimu sendiri kecuali kamu ya. Jadi jangan kehilangan harapannya kamu, jangan kehilangan keberanian teman-teman ya, karena ya pasti masa-masa kayak gitu tuh kayak naik turun ya. Setiap orang pernah berada di masa yang benar-benar berjuang banget gitu kan ya. Ada yang sudah memetik hasil dari perjuangannya dia ya, seperti itu. Oke, kehilangan pasti akan memberikan banyak sekali pemahaman ya, cermin diri teman-teman ya. Dari setiap pembelajaran pastinya kita belajar. Dari setiap pembelajaran pastinya ada pemahaman gitu loh di sana. Lalu kalau kita lihat di sini ya, sehat tuh bukan berarti cuman kayak kayak baik-baik aja gitu loh teman-teman ya, nggak sakit gitu. Tapi tentang bagaimana kita menguatkan tubuh kita, antibody yang baik juga ya, dengan memperbaiki segala macam hal gitu ya. Quiet aman sebenarnya, tapi kalau misalkan ada perjalanan-perjalanan di luar kota, luar negeri ya, kamu juga mesti ekstra ya, fit ya teman-teman ya, seperti itu. Ini momen yang sangat bagus sebenarnya buat kalian tuh upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya. Seperti ini, dan apapun yang terjadi di kuartal yang kedua ini adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan teman-teman. If you are ya, kalau kamu mau membuat ya bulan di kuartal yang kedua ini menyenangkan ya, ini bakalan pasti jadi menyenangkan gitu kan ya, karena kamu attract sesuatu hal yang memang benar-benar positif gitu. Tapi kalau misalkan ya di awal aja udah wah ya, udah nggak karuan gitu kan ya, emang bisa gitu ya ngarep gitu ya endapnya bisa jadi bagus gitu ya kan, nggak mungkin juga teman-teman ya, seperti itu. Ayo ya, ini momen yang bagus banget ya buat kalian ya, fokus di pekerjaan. Ada hal-hal baru juga yang membuat kamu jauh lebih mungkin tertantang ya, mungkin akan sedikit menggalaukan, tapi ya akan ada pilihan-pilihan di sana yang bisa kamu pilih teman-teman. Belajar lebih tegas itu pasti banget ya. Buat kalian yang berhubungan dengan seseorang pun juga begitu teman-teman ya, ini momen buat tegas dalam satu hubungan. Jangan gantung teman-teman, dan kalau ada problem segera ya, pastinya segera harus diselesaikan ya. Untuk hal-hal yang kamu bangun ya, mungkin masih di awal, masih belum kelihatan hasilnya kayak gimana teman-teman ya, tapi nggak stuck, ini jalan sih ya, ini jalan. Jadi ada perkembangan ya, entah itu relasi ya, hubungan ataupun pekerjaan ya, tapi yang kamu bangun ini jalan gitu loh teman-teman, walaupun masih hasilnya masih belum signifikan ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah kuartal yang kedua. Sekarang kita bakal lihat untuk kuartal yang ketiga ya. Anyone doing love doesn't really matter to me.
Di kuartal yang ketiga ini diwarnai dengan wait. Kenapa ini dibuka lagi ya? Di kuartal yang ketiga ini teman-teman ya, dibuka dengan sebuah perjalanan ya. Perjalanannya bisa apa gitu kan? Perjalanannya sebenarnya tergantung kamu nih ya, seberapa besar keberaniannya kamu untuk melangkah dalam hidup ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, ada berkah nih teman-teman ya, ada berkah. Tapi kalau misalkan kamu lebih berani lagi, berkahnya jauh lebih oke gitu ya. Ada perjalanan yang kalian bakalan tempuh seputaran kuartal ketiga ini teman-teman ya. Jadi perlu banget buat jaga keseimbangan tubuh pikiran, tubuh fisik, tubuh jiwanya kamu ya. Dan buat kalian yang masih lontang-lantung, masih belum jelas gitu kan hidupnya mau dibawa kemana, nah kuartal ketiga ini ya, punya ya tujuan atau hal-hal yang mau kamu kejar dalam hidup ya. Seperti itu teman-teman, dan hadapi segala sesuatu dengan senyum, pastinya seperti itu ya. Oke. Ada ketidaktenangan ya kalau dilihat di sini di kuartal yang ketiga ya. Jadi tadi lebih ke kayak menjaga keseimbangan hidup gitu kan ya, seperti itu. Karena to be honest, kalau misalkan kamu di kuartal ketiga ini gak kemana-mana ya, kamu gak akan jadi apa-apa gitu loh teman-teman ya. Jadi ya butuh keberaniannya kamu gitu loh ya, seperti ini. Buat kesehatan juga kayak gitu, jaga keseimbangan ya, bukan cuman buat saat ini aja, tapi kayak buat jangka panjang gitu loh teman-teman. Jadi kayak kesehatan kalau kita bilang investasi sampai kapan sih? Sampai kita ya menutup mata gitu ya, seperti ini. Lalu juga punya rencana jangka panjang teman-teman, jangan cuma berpikir buat sesaat, tapi ingat untuk tidak berpikir terus-terusan gitu kan, terus nggak jalan gitu loh, dalam artian mandek di sana aja saking takutnya gitu kan, ke kanan ke kiri, ntar takut salah malah nggak kemana-mana ya. Lalu juga buat kalian fokus ke hubungan jangka panjang ya, yang have relation teman-teman ya, dan hati-hati terjebak di toxic relation ya, seperti itu. Lalu yang kamu kerjakan mungkin akan berhasil teman-teman, hanya kamu tuh tinggal kayak yang galau-galau ini ya dimantepin gitu loh, supaya berani melangkah ya. Kalau kamu melangkah pasti ada hasilnya, kalau kamu nggak melangkah ya pasti cuma stuck di sana-sana aja gitu. Belajar lebih terbuka itu penting banget ya teman-teman ya, sangat penting sekali. Dan berhenti yang namanya menyalahkan siapa-siapa atau kayak gimana untuk hidup kamu yang mungkin berhasil ataupun tidak berhasil gitu ya. Tetap jadi diri sendiri. Kuartal yang ketiga ini saatnya kamu settlein diri kamu sendiri. Kamu tuh mau apa sih? Kamu tuh mau kemana sih? Ya, hal-hal tersebut ya. Walaupun kalau kita bilang kuartal ketiga sebenarnya kayak sudah penutup gitu ya teman-teman. Tapi nggak ada yang salah dengan mengawali ya. Seperti ini, oke? Alright ya, ini adalah kuartal ketiganya kamu ya, dan sedikit bonus ya karena terambil tadi teman-teman ya. Lalu kita bakal lihat untuk deck yang ketiga ya, buat kamu yang memilih deck yang ketiga, kita lihat. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kan seputar apa ini ya di yang ketiga. Bagusnya akan banyak sekali jackpot ya, dalam artian jackpot kejutan-kejutan yang menarik ya dalam segala macam aspek dalam kehidupan kamu. Cuman ya memang ya diiringi dengan berbagai macam harapan ya, putusnya harapan, ada kepergian juga teman-teman, ada ketakutan pula gitu. Tapi quiet, aman sekali tahun ini teman-teman ya. Bahkan ada kejutan-kejutan yang tidak terduga gitu loh ya. Perjalanan juga ya, perjalanan
untuk ke kanan ke kiri kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, keluar mana, ini ada potensi ke sana teman-teman. Cuman memang ya kalau kita bilang nggak tenang, iya nggak tenang gitu kan ya. Kalau kamu bilang berada di kondisi yang selalu harus bersabar, iya, tapi ya banyak sekali kejutan-kejutan yang menyenangkan yang akan terjadi di tahun ini ya. Jadi ya bagus teman-teman ya, ada kesempatan, ada peluang, ada peningkatan ya, hal-hal yang kamu nantikan juga kamu tentunya bisa dapatkan, walaupun ada kecemasan ya di sana ya, ada ketakutan atau nggak tenang, dan mungkin beberapa hal nggak sesuai dengan harapannya kamu, tapi yang digantikan sama alam semesta ini justru sangat luar biasa banget. Jadi 2000 sekiannya kamu ini ya, sekarang ini teman-teman ya, ini bakalan menyenangkan banget gitu ya, seperti ini teman-teman, walaupun dikelilingi dengan hal-hal yang ya agak sedikit bikin deg-degan gitu ya, tapi end up-nya juga menyenangkan kok ya, seperti itu. Oke. Ya, ini adalah yang secara overall ya di tahun ini. Kita bakal lihat untuk di kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama ada emotion, mungkin ini sedikit challenging banget ya, tidak gampang ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan emosinya kamu ya. Emosinya kamu banget ini teman-teman, lagi sensitif banget di kuartal yang pertama ya, terutama hal-hal yang menyangkut tentang hubungan ya. Hubungan ini ada potensi-potensi pihak ketiga, ada potensi-potensi seseorang yang ikut campur atau intervensi ya di hubungan kalian, ataupun ya intervensi di hidupnya kamu, untuk kamu yang jomblo ya, kemungkinannya seperti itu. Tapi apakah ini bisa diatasi? Bisa banget ya, bisa banget diatasi, as long as ya kamu belajar untuk apa, banyak-banyak refleksi diri ya, sabar, nggak terbawa emosi-emosi yang sesaat. Kalaupun kamu dalam satu relationship ya, belajar ya sabar teman-teman ya, lalu minimalisir hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang mungkin akan jauh lebih besar dalam hubungannya kamu ya. Ini buat kalian yang have relation ya, ataupun yang lagi kompleks ya, potensi-potensi orang-orang yang ketiga ya, orang ketiga yang intervensi di hubungannya kalian ini ada ya, mungkin akan menyebabkan ya ada crash juga ya, ada perpecahan ya, kemungkinan besar ada. Tapi kalau ini bisa diatasi dengan baik ya, pasti juga akan bisa dilampaui ya. Jangan terlalu terbawa kesensitivitasan teman-teman ya, seperti ini, sabar ya, jangan terbawa emosi-emosi yang kurang penting ya, seperti ini. Jangan cuman ngejar keinginan-keinginan sesaat doang tapi lupa kesehatan teman-teman ya. Badannya kita adalah tanggung jawabnya kita, jadi ya remeknya kita ataupun kayak senang sehatnya kita ya, itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan gitu ya. Manajemen keuangan juga perlu banget nih dilakukan dengan baik, masih kuartal pertama teman-teman ya, jadi manajemen dengan baik ini penting banget keuangannya kamu ya, seperti ini. Lalu halangan ini kuartal pertama walaupun ada tapi tetap bisa diatasi ya teman-teman ya, satu persatu mulai ada titik terang ya, seperti itu. Cuman memang ujiannya cukup luar biasa ya, signifikan banget teman-teman, terutama hal yang menyangkut tentang intervensi ya, pihak ketiga atau pihak-pihak yang di luar dari diri kamu. Bisa jadi keluarga, bisa jadi orang dekat ya, ataupun memang benar-benar pihak yang ketiga dalam satu hubungan, seperti ini. Oke ya, ini adalah kuartal yang pertama butuh banget yang namanya semangat ya, butuh banget kekuatan. Oke, lalu yang kedua ada beberapa hal yang berkaitan dengan konflik-konflik yang mungkin terjadi ya. Kalau kita lihat di sini lebih ke orang dekat ya, rumah ya teman-teman ya, rumah. Pengkhianatan ada juga ya seputaran itu oleh orang dekat ya. Potensi-potensi konflik karena perbedaan-perbedaan ya, ini juga memungkinkan selisih-selisih paham ya. Ya itu wajar sih teman-teman ya, nggak semua orang harus satu suara gitu loh sama kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak cocok gitu kan ya seperti itu. Jadi ya yuk ya belajar untuk beradaptasi di kuartal yang kedua ini teman-teman ya, nggak lagi memaksakan kehendak sama orang lain ya, tetapi lebih ke kayak menyadari bahwa tiap-tiap orang itu punya sisi uniknya masing-masing. Sadar diri bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan, kamu juga sama gitu loh teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kalau kita lihat ya buat kesehatan kamu di kuartal yang kedua ini,
mesti sadar banget teman-teman kalau tubuh kita itu pasti punya keterbatasan ya. Kalau dulu kamu bisa kayak gitu ya mungkin sekarang ya setelah 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 20 tahun, 30 tahun ya mungkin ada keterbatasan di sana, and that's itu wajar banget gitu loh ya, karena manusia kan pasti tua kan ya, seperti itu. Lalu seputaran keluarga ya ini ya diwarnai dengan hal seperti itu, ada crash, ada mungkin perbedaan pendapat dan sebagainya ya, tapi selesai juga teman-teman, selesai juga. Nah, untuk keuangan kamu di kuartal yang kedua ini apa ya, idealis boleh lah gitu kan ya, tapi mesti lihat kenyataan juga teman-teman ya. Kalau memang memungkinkan ya kejar gitu kan cita-cita atau idealismenya kamu. Tapi kalau misalkan kamu juga melihat ya mesti sadar bahwa kalau belum bisa ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak bisa loh ya, belum bisa gitu. Lakukan saja hal yang nyata yang bisa kamu lakukan pada saat ini gitu loh ya, di kuartal yang kedua ini ya, seperti itu. And then in the relationship ya, yuk move on teman-teman ya, yang serius-serius aja dan real aja teman-teman ya. Hindari yang namanya terus-menerus kamu yang masih terjebak-jebak di ikatan-ikatan yang kurang jelas gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu juga ya protes ya, diomongin orang itu wajar ya. Wajar banget gitu, nggak selalu harus ditanggepin semuanya. Oke. Ya, seperti ini di kuartal yang kedua ya teman-teman ya. Lalu kita bakal menuju ke kuartal yang ketiga. Kuartal yang ketiga. Kuartal yang ketiga ini tentang keadilan ya. Apa yang kamu lakukan ya itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu di kuartal pertama kedua gak melakukan apa-apa ya, kuartal yang ketiga ini juga kamu gak dapat apa-apa gitu loh ya. Seperti itu. Lalu juga fleksibel penting ya teman-teman, fleksibel penting. Karena logisnya kamu belum tentu juga logis buat orang lain ya, pentingnya kamu juga belum tentu juga penting buat orang lain ya. Sebaliknya pun juga kayak begitu sama ya. Jadi diri sendiri boleh teman-teman ya, tapi ya jangan maksa gitu loh ya. Rahasia-rahasia mungkin terbongkar nggak sih di bulan akhir ini ya. Ada potensi hal yang tertutupi bisa terbongkar ya, seperti ini. Bagus sih teman-teman ya, tapi kamu nggak terlalu ini banget gitu ya. Mungkin akan ada sedikit baperan gitu ya buat kalian yang mungkin menjalani sebuah relasi ya bersama dengan seseorang ya, lagi baperan banget teman-teman. Dan hati-hati ya, terperangkap hasrat sesaat yang kayak di awalan doang gitu loh ya. Hati-hati di sana teman-teman. Nah, ini bagusnya di kuartal yang ketiga ini rezekinya kalian luar biasa ya, kayak ngetuk banget gitu ya, kayak bener-bener abis ini ya. Banyak rezeki yang hadir nih teman-teman ya, banyak sekali rezeki yang bakalan kamu dapetin ya. Ini menyenangkan ya, sama seperti yang tadi kita baca di awal ya, bahwa kemungkinan atau potensi kamu dapet jackpot ya itu tinggi banget gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ya ini seputar tahunnya kamu ya di tahun depan teman-teman ya. Semoga di tahun ini ya, buat kalian yang mendengarkan pada saat tahun ini ya dibacakan ya, semoga bisa jadi tahun yang menyenangkan buat kalian semua ya. Buat teman-teman yang tadi dibaca tahunnya tahun tantangan ya, ayo ya, jangan ditantang gitu, tapi menerima tantangan tersebut dengan baik ya, tidak menantang sih. Ya, seperti itu. Semoga bisa dilalui dengan baik ya tahun ini, sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jauh lebih luar biasa, lebih baik dan lebih baik lagi. Oke ya teman-teman, barengan sama Oracle Card Indonesia ya, terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menemani setiap tahunnya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita bakalan jumpa lagi ya di tahun-tahun yang berikutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, semoga kalian semua diberikan kebahagiaan ya. Pilih yuk buat bahagia. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and always love you. Bye.
have a nice year. Bye bye.